Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas inti atom dan radioaktivitas asesmen 2 soal nomor 1. Nah, di sini diketahui sebuah fosil mengandung C14 sebanyak 12,5 dari tulang binatang yang masih hidup. Berarti itu artinya sisa ya. Berarti NT sama dengan 12,5% dari N0. Nah, 12,5% ini sama dengan 1/8 N0. Nanti bisa disederhanakan ya. Jika waktu paruh berarti T besarnya adalah 5730. Umur fosil tersebut adalah berarti yang ditanya T. Nah, kita masukkan rumusnya NT. Kita buat jawab dulu ya. Jawab. Berarti rumusnya adalah NT sama dengan N0 dalam kurung setengah T per T. Waktu paruh ya. Nah, jadi di sini kita punya NT-nya adalah 1/8 dari N0 sama dengan N0. 1/2 T per 5730. Berarti ini N0 bisa dicoret ya. 1/8 itu sama dengan setengah pangkat 3 sama dengan setengah T per 5730. Nah, karena dia udah sama-sama setengah, berarti 3 sama dengan T 5730. Nah, kita lanjutin di sini. Berarti T sama dengan 3 dikali 5730, yaitu 17.190 tahun. Jawabannya adalah yang D ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Thorium 234 memiliki massa awal, berarti diketahui M0 sama dengan 12,8 mg. Selanjutnya, meluruh selama 48 hari, berarti T sama dengan 48 hari. Sehingga menjadi, berarti sisanya ya, MT 3,2 mg. Waktu paruhnya adalah, berarti yang ditanya T besar. Nah, waktu paruh. Berarti kita gunakan rumus MT sama dengan M0 setengah T per T besar. Nah, MT-nya 3,2, M0-nya 12,8, setengah 48 per T besar. Berarti ini bisa dibagi 3,21, ini dibagi 3,24 ya. Berarti pindahkan 1/4 sama dengan setengah 48 per T. Nah, 1/4 itu sama dengan 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 48 per T. Berarti jadinya itu adalah, ambil pangkatnya aja lagi, 2 sama dengan 48 per T. Berarti T sama dengan 48 bagi 2 adalah 24. 24 jawabannya adalah yang C ya. Baiklah, kita lanjutkan soal nomor 3. Sumber radioaktif zat X dengan intensitas berarti diketahui bagian yang A dan bagian yang B nanti adalah intensitasnya berarti I sama dengan 0,5 I0. Selanjutnya diberi penghalang B, berarti yang bagian B, berarti ada XA-nya nanti ya, tapi nggak tahu berapa. Di sini I0B adalah 0,25 I0 dan XB-nya adalah 4 cm. Sedangkan tebal paruhnya X pangkat setengahnya adalah 0,01 meter atau sama dengan 1 cm. Jadi yang XA ditanya ya. Nah, kita tahu ya rumus dari I itu kan I per I0 sama dengan, atau dalam bentuk ini boleh juga ya, I sama dengan I0 1/2 X per X pangkat setengah. Jadi kita pakai perbandingan aja di sini. Jadinya I per I, berarti ini IA ya, ini IA, ini B sama dengan I0 1/2 X XA per 1 waktu paruh ya, per I0 1/2 XB. XB-nya itu adalah 4 per, apa namanya tuh, 4/1 ya.
Berarti IA itu kan 0,5 I0 per IB itu 0,25 I0. Ini I0 coret, berarti 1/2 pangkat X per 1/2 pangkat 4. Nah, ini kalau di I0 disederhanakan, nah ini 0,5 bagi ini dibagi 0,25, ini habis. Ini dapat 2 nanti ya. Berarti jadinya 2/1 sama dengan 1/2 X. Ini adalah 1/16 ya. Nah, kita kurang ya. Kita kali silang, 2/1 kali 1/16 sama dengan 1/2 pangkat X. Nah, berarti di situ ini dicoret 1, ini dicoret 8. Berarti 1/8 sama dengan 1/2 pangkat X. 1/8 itu adalah 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/2 pangkat X. Berarti 3 sama dengan X. Jadi dapat nilai XB itu adalah 3 ya, A. Kita lanjut nomor 4, cuplikan 11 Na23 bermasa 11,5 gram. Jadi diketahui di situ M sama dengan 11,5 gram. Disimpan dalam lemari radioaktif. Jika konstanta peluruhan, berarti lambda sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 5, dan Na-nya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Aktivitas cuplikan tersebut adalah, berarti yang ditanya itu nilai R-nya, aktivitas cuplikan. Nah, berarti jawab R itu rumusnya adalah lambda kali N. Berarti lambda, jabarkan N itu adalah N kali Na. N itu kan kita belum punya, berarti lambda massa per AR dikali dengan Na. Jadi tinggal masukkan aja lagi kan, 1,2 kali 10 pangkat min 5 dikali 11,5 per AR-nya adalah 23 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini nanti dapat hasilnya adalah 3,612 kali 10 pangkat 18. Jawabannya adalah yang C ya. Nomor 5, suatu isotop 82Pb210 memiliki waktu paruh, berarti diketahui T besar ya, 22 tahun. Dibeli 44 tahun, berarti T sama dengan 44. Isotop ini akan berubah menjadi 83Pb210. Nah, pada 22 tahun yang akan datang. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan dia sisa berkurang 22 tahun yang akan datang gitu kan. Nah, jadi yang ditanya itu adalah NT-nya. NT itu kan sisa atau yang telah berkurang ya. Nah, jadi maksudnya itu sisa atau yang masih ada gitu ya. Nah, rumus yang kita gunakan itu adalah NT sama dengan N0, kemudian setengah T per T besar. Nah, NT yang mau kita cari, N0-nya ada nggak? Dia dalam bentuk persentase aja ya, berarti 100%, 1/2, 44 bagi 22. 44 dibagi 22, berarti 100%, setengah pangkat 2, berarti 100% itu adalah 1/4 kali 1/4, berarti 25%. 25% ini yang tersisa ya, tersisa. Kalau yang berkurang itu adalah 100%, kurang 25% adalah 75%. Berarti ada dua jawabannya. Yang berkurang ini, kalau yang tersisa ini ya. Yang berkurang itu berarti kan yang sudah hilangnya gitu. Jadi kalau yang tersisa itu adalah 25%.